Halo anak-anak, salam jumpa, ketemu lagi dengan Paman Sam di Anak Kreatif. Wah, tentunya anak-anak sudah pada mandi ini. Barusan main-main di halaman rumah, barusan main-main di rumah temannya atau di kampung atau di lapangan atau sepak bola atau apa ini. Ini sudah rapi semua, sudah mandi. Sekarang mendengarkan Paman Sam mendongeng ya. Nah, kali ini Paman Sam akan bercerita tentang cerita anak. Jadi bukan dongengan tetapi cerita khayalan, tetapi tokoh-tokohnya adalah anak-anak, bukan binatang, bukan yang fantasi. Hari ini anak-anak, Paman Sam akan bercerita tentang anak-anak di sekitar kita yang kita temui sehari-hari. Apa judulnya? Judulnya adalah Rumah Hantu. Wow, judulnya Rumah Hantu. Bagaimana ini ceritanya tentang rumah hantu itu? Begini ceritanya. Nah, pada satu masa anak-anak, di desa ini ada yang namanya Amir dan Dani. Amir dan Dani. Amir dan Dani ini tinggal di sebuah kota. Tetapi kotanya tidak terlalu besar. Kotanya kecil, tetapi ramai sekali kotanya. Kenapa? Karena kota itu adalah kota wisata. Nah, di kota wisatanya Amir dan Dani ini ada wahana wisata baru anak-anak. Wahana wisata baru. Jadi kalau selama ini di kota wisata tempat tinggal Dani dan Amir ini ada wisata kolam renang, ada wisata gunung, ada wisata agro, tanam-tanaman, sayur-sayuran, ada wisata bunga, ada wisata arung jeram. Nah, kali ini ada wahana wisata baru, namanya Rumah Hantu. Wah, tentu menyenangkan sekali karena adalah wahana wisata yang baru anak-anak. Sesuatu yang baru bagi masyarakat di kota wisata tempat tinggal Amir dan Dani. Tidak ketinggalan Amir dan Dani sendiri mendengar bahwa di pusat kota ada wahana wisata baru, yaitu Rumah Hantu tadi. Wah, Amir mengajak adiknya, "Dan Dani, ayo nang nang dolen nang rumah hantu ah." "Ojo Mas, aku wedi nek nang rumah hantu." Wah, jarene Dani begitu. Amir kakaknya, "Wis ta lah, gak apa-apa, ayo dolen nang rono. Aku yo kepingin ro, tapi yo gak wani nek wong loro ae." Amir dan Dani ini otot-ototan. Yang Amir mengajak, yang Dani takut. Dani mau berangkat ke rumah hantu kalau ada temannya. Lalu Amir berkata, "Lah ngono ya apa nek gak wong loro? Lah kene ngejak sapa? Ngene wis, ayo ngejak Mas Halid." "Lah Halid gak repot ta, areke biasa repot." Gak. Kata Dani gitu. Akhirnya Amir nuruti apa kata adiknya. Amir dan Dani pergi ke rumah Halid. Nah, saat pergi ke rumah Halid, maka Amir dan Dani memanggil Halid. Halid, Halid." Gitu. Halid keluar. "Hei, Amir, Dan, apa? Mlebu." Amir dan Dani masuk rumah. Lalu dikatakan maksud kedatangannya. "Lid," katain jarene Amir, "Lid, kon ruah di cedeke alun-alun ana rumah hantu." "Ero, jarene rame ya." "Iya, jarene rame. Ayo saiki rono ah, mumpung awake dhewe prae." "Waduh, ya apa ya?
aku sakjane ya kepingin, jarene Halid gitu. Lah terus apa? Lah aku saiki sik anu ngancani ibuku dhewean ndek omah, bapakku lunga. Wah nek ngono kon gak iso saiki. Iya aku gak iso, ajar katanya Halid begitu. Wah si Dani kecewa juga. Waduh, Halid gak iso rek, pikirnya begitu. Akhirnya ya wis nek ngono ya apa iki Dan? Mas Halid gak iso, jarene Amir gitu. Ya wis ayo ngejak liyane ya. Atau sapa sing dijak? Nah, keduanya tidak bisa menentukan siapa yang akan dijak. Tiba-tiba Halid memberikan jalan keluar. Begini saja, Mir, kamu ngajak anu aja, siapa namanya enaknya? Gatan. Kamu ngajak Gatan aja. Oh iya, Gatan ayo. Iya wes, aku tak ngejak Gatan. Ah gitu, akhirnya Dani dan Amir pamit ke Halid. Ya wes Lid, nek ngono saya tinggal dulu ya, saya tak ke rumahnya Gatan. Wah, keduanya ke rumahnya Gatan. Sampai di rumahnya Gatan, seperti saat ketemu Halid di rumahnya Halid. Gatan, Gatan, oh, panggil-panggil dari luar situ. Si Gatan mendengar, wah itu rupanya Amir memanggil-manggil. Ada apa ya? Gatan keluar dari rumahnya. Mir, ana apa? Mlebu. Oh, si Amir dan Dani masuk ke rumah. Anu, Tan, iki lho, Dani lho. Tak jak nang rumah hantu tapi gak wani nek wong loro ngajak-ngajak kudu ana koncone. Ah, katanya Amir gitu. Iya antene nek wong loro aku ya gak wani, jarene Dani begitu. Terus Moro Amir tanya pada Gatan, kan gelem Tan nang rumah hantu saiki lak prei ya. Oh, rumah hantu sing nyari kuwi. Jawabnya Gatan begitu. Oh ya wes, mau. Ah, Gatan akhirnya mau diajak ke rumah hantu oleh Amir. Gatan pamit ke ibunya. Bu, aku mau pergi ke rumah hantu sama Amir dan Dani. Boleh ya? Iya, gak apa-apa wis, mumpung prei ndelok. Jarene ana rumah hantu anyar itu. Iya anyar, jarene si Gatan begitu. Nggih Bu, anu wahana wisata enggal dan mriku. Tirose anu jawabe Amir begitu. Ya wis gak apa-apa budal sangune ana nggih mboten enten. Nah, itu katanya si Gatan. Akhirnya ibuke ngakei sangu. Nah, saat ibunya Gatan ngasih uang saku ke Gatan, rupa-rupanya adiknya mendengar rencana bertiga itu, Gatan, Amir dan Dani ingin melihat rumah hantu. Adiknya masih kecil, namanya Salsa. Mas, aku melok. Waduh, jarene Gatan ngono. Iki melok ae. Iki gak nandi-nandi iki nang rumah hantu, gak dolen nang sawah. Nang rumah hantu kon paling wedi. Aku gak wedi. Wah, si Salsa ngotot aja. Si Gatan muring-muring, wis gak usah melok. Wah, Gatan marah-marah seperti itu, ibunya mendengar. Tan, ono apa? Adikmu itu kepingin melok jaan. Ya tapi ini Bu, ngene arek wedi. Wis pokoke jaan ta, lak saken adikmu kepingin. Nah, gitu akhirnya. Akhirnya bagaimana? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak Paman Sam masih di Anak Kreatif ini. Karena apa? Karena saya melihat anak-anak juga masih setia di acara Anak Kreatif. Nah, anak-anak, Paman Sam baru saja bercerita dengan bahasa Jawa Timuran, bahasa Ngoko Jawa Timuran. Kenapa demikian? Karena Paman Sam juga ingin membiasakan anak-anak mampu
berimajinasi membuat sebuah cerita dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa daerah kalian. Kalau misalnya anak Probolinggo atau anak Jember yang biasanya sehari-harinya berbahasa Madura, ya cobalah untuk membuat cerita dengan bahasa Madura sehari-hari aja. Kalau di sini Malang, Batu dan sekitarnya, ya cobalah anak-anak membuat cerita dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa kalian sehari-hari. Tidak harus pakai bahasa Jawa kromo inggil, tidak apa-apa, bahasa sehari-hari. Nah, seperti Paman Sam di segmen pertama tadi. Ya sudah, sekarang Paman Sam akan melanjutkan dongengan tentang rumah hantu. Nah, tadi si Amir dan Dhani sudah mendapatkan teman baru untuk bersama-sama ke rumah hantu, yaitu Gatan. Nah, sementara bertiga ini akan berangkat sendirian, tiba-tiba si Salsa ingin ikut mereka bertiga. Padahal Salsa ini adalah adik Gatan yang masih kecil dan perempuan, masih kelas 1 SD, tetapi ibunya sudah mengizinkan. Ya sudah, terpaksa saja Gatan mengajak Salsa. Ya wes, kon iki ngrepoti ae, melok ae kon iki. Ngono wedi gak ero lho aku ya. Iki rumah hantu. Iya ya, seru, ngerti aku pokoknya melok. Nah, akhirnya Salsa ikut. Berangkatlah mereka berempat ke kota. Di sana tujuannya apa? Iya betul, tujuannya adalah melihat wahana wisata baru, yaitu rumah hantu. Nah, akhirnya mereka berempat pergi ke sana. Wah, dalam perjalanan mereka omong-omongan cerita-cerita engko nek anu lho ya rek ya, engko nek medine sampai nyekel awake dhewe ojo sampai nyekel wonge lho, kok moro engko nek wonge ngamuk ya apa. Gitu. Terus cerita engko nek medeni ya apa, kon gak kira-kira gak nangis gitu. Si Amir tanya Dhani, Gatan tanya ke Salsa dan Amir dan Dhani tetap mengatakan gak aku gak wedi ngono tok ae kudu wedi temenan, paling iku lah ya wong dadi medi-median. Lho iya anjene nek rumah hantu ya gak ono medi temenan, iku wong-wong sing dadi medine. Lah iya lapo wedi, ya wis ayo tak berangkat cepetan. Nah gitu. Nah, di sepanjang perjalanan itu mereka saling berbicara tentang rumah hantu. Sesampainya di rumah hantu, anak-anak baru akan masuk halaman rumah hantu, keempatnya ini ternyata sudah gemetar. Kenapa demikian? Karena di depan rumah hantu itu sudah ada hiasan-hiasan yang menyeramkan. Ada hantu-hantuan dari kain bentuknya pocong, ada topeng hantu yang menyeramkan, ada taringnya, rambutnya panjang, ada hantu yang berambut panjang berwarna putih. Wah, pokoknya menyeramkan, apalagi musiknya juga seram sekali. Nah, tetapi karena keempatnya ini, anak-anak ini sudah nekat akan masuk ke rumah hantu, ingin tahu bagaimana rumah hantu itu, mereka terus masuk. Terlebih dahulu mereka pergi ke loket beli karcis dulu. Kula tumbas karcis lari cilik angsa lah. Wah, jarene si Amir gitu. Oh boleh, pokoknya kalian tidak takut boleh, dan tidak boleh nakal di dalam. Oh ya, saya tidak takut, saya juga tidak nakal. Wah, jarene Gatan gitu. Si Dhani juga ikut-ikutan nyaut. Ya, saya tidak takut. Wong gini aja kok. Jarine Dhani gitu. Akhirnya mereka sudah memegang karcis untuk masuk ke rumah hantu. Pada saat mereka datang itu, ternyata di rumah hantu sudah banyak antrian, sehingga mereka berempat tidak bisa langsung masuk. Mereka harus menunggu antrian, karena yang boleh masuk dalam rumah hantu dibatasi hanya 4, paling sedikit
dan paling banyak 6 orang. Nah, ini giliran 4 orang masuk, giliran 6 orang masuk, 5 orang masuk. Nah, sekarang giliran mereka berempat, Amir, Dhani, Gatan, dan Salsa. Dhani ternyata ketika sudah mau masuk di pintu masuk, dia memegang baju kakaknya. Baju kakaknya dipegang rapet-rapet gini, dicekli rapet, digandoli rapet gini bajunya Amir. Apalagi si Salsa, Salsa juga demikian. Salsa malah ngerangkul pinggangnya Gatan. Wow, mereka berangkat menuju ke pintu masuk. Sudah gandolan masing-masing, sudah gandolan. Di pintu masuk, penjaga pintu bertanya lagi kepada mereka berempat, dan itu sudah biasa dilakukan oleh penjaga pintu sebelum pengunjung masuk. Pertanyaannya adalah, anak-anak, apakah kalian benar-benar berani masuk rumah hantu? Berani. Nah, kalau tidak berani ya tidak boleh masuk anak-anak, karcisnya dikembalikan. Tapi berempat ini bilang berani. Ya sudah, kalau berani ada syaratnya. Waduh, wah, mereka kaget lagi. Waduh, ono syaratnya. Syarat apa ini? Jarene Amir. Syaratnya mudah. Kalian tidak boleh memegang hantunya. Hantunya juga tidak akan memegang kalian. Dan kalian tidak boleh memukul, menyentuh, apalagi merusak topengnya. Oh gitu, syarat-syarat yang diberikan. Jarene Gatan, oh kandhani ya topeng kudu wong temenan. Wah gitu. Akhirnya masuk. Mereka berempat dipersilakan masuk. Begitu masuk, terdengarlah suara yang menyeramkan, musik yang menyeramkan. Oh, lampunya gelap. Anak berempat semakin takut, semakin gemetar. Aduh, kok peteng ini? Jadi ini padang, lagi kok peteng, lagi melakukannya gak ketok apa-apa. Ya apa iki? Wis pokoke mlaku wae. Nah, kebetulan di situ memang jalannya cuma satu, jadi mereka berempat mengikuti jalannya. Ada kadang menunduk, kadang ada lampu yang menyala sendiri, kadang ada lampu yang gelap sendiri. Pokoknya di dalam ruangan itu gelap. Si Salsa sudah mulai menutup matanya, kepalanya sudah tidak lepas dari punggungnya si Gatan. Langsung kepalanya di belakang ini, di belakang tubuhnya Gatan. Dia berjalan. Nah, Gatan merisi, "Ojo ngene ya. Ya aku gak iso mlaku iki lho." Wah, Gatan ngorik-ngorik. Oh, wis Salsa nangis-nangis gitu tok. Si Dhani juga demikian. Ngoceli ruwapet kelambine si Amir. Amir juga mah, "Dan ojo ngoceli ngene dah. Aku gak iso mlaku iki. Aduh wis aku wedi lho." Oh, suaranya gitu. Suaranya nah belum ada hantu-hantuan yang menakuti. Nah, bagaimana nanti kalau ada hantu yang menakuti beneran? Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif, dan Paman Sam masih setia menemani anak-anak, karena anak-anak juga setia melihat Paman Sam di Anak Kreatif ini. Nah, kelanjutannya bagaimana anak-anak? Ketika 4 anak ini sudah di dalam ruangan rumah hantu, keadaannya gelap, musiknya menyeramkan, mereka berempat sudah gemetar. Si Salsa sudah membenamkan kepalanya di punggung gegere si Gatan kakaknya. Dhani pun juga demikian, gandoli bajunya si Amir. Mereka melaku. Jalannya memang satu,
berlorong, berliku-liku ini, kadang menggok ke kiri, kadang menggok ke kanan, tapi gelap semua. Nah, pada tikungan ketiga anak-anak, tiba-tiba ada hantu yang keluar. Wah, itu nggeti di depannya gitu, hantunya berambut panjang, pakaiannya putih, matanya hitam, mukanya merah dan mempunyai taring ini. Anak-anak jerit, apalagi Salsa, tambah khawatir gini, si Dani juga, wah, mereka lari. Tapi semakin mereka lari, semakin hantu itu mengejar. Anak-anak semakin lari dan sebentar kemudian hantunya hilang. Tetapi mereka tetap gemetaran. Waduh, iki sik suwe ae iki dalan metune. Kok sik ndek kene sih. Wah, muter lagi, ketemu tikungan lagi, ketemu ada topeng-topeng hantu yang menyeramkan, ada pocongan, ada macam-macam yang menyeramkan. Musiknya semakin menakutkan. Ada suara-suara tertawa. Wah, mereka semakin takut. Lama-kelamaan anak-anak, bukan saja si Salsa dan Dani yang membenamkan kepalanya, Salsa membenamkan kepalanya di punggung si Gatan, Dani ngojeli kelambine Amir, tetapi Amir dan Gatan pun lama-lama ketakutan juga. Akhirnya apa? Si Gatan menutup matanya, menutup kepalanya, hanya menunduk. Si Amir pun juga demikian, menutup matanya dan menunduk. Mereka berdua berjalan saja tanpa melihat jalan, sampai-sampai ketika ada tikungan dia nabrak tikungan, ternyata menggok ke kiri, menggok ke kanan. Mereka tidak tahu jalan karena memang gelap sekali. Pada tikungan berikutnya tiba-tiba ada bayi menangis, gitu. Wah, anak-anak semakin takut. Waduh, ada bayi tangis. Pikirannya semua begitu. Tiba-tiba di depannya ada seorang ibu membawa bayi. Ibu itu pakaiannya putih panjang, kemudian rambutnya putih juga panjang dan tertawa. Anak-anak semakin takut dan menjadi, jangan dekati aku, jangan dekati aku, katanya begitu. Anak-anak semakin lari. Ternyata si hantu membawa gendong anak ini mengejar, tunggu aku, ini bayi ini ajaklah bermain. Wah, tidak. Semakin melayu, semakin keras dan ketakutan. Tidak ketemu juga jalan pintu keluarnya. Ternyata selama itu mereka masih berada di dalam. Wah, bingung ini, apa ini? Ayo balik tambah atuh. Iki ditutup noy. Lha ya apa iki, lah sik durung metu-metu ya apa iki wis medeni iki. Ya ayo balik. Ojo balik. Ya, mereka berempat otot-ototan antara kembali atau terus, padahal mereka berempat sudah berada di tengah. Akhirnya mereka meneruskan, apa katanya Amir, wis ayo terus saya baris saya, aku ndek ngarep, kata ndek buri. Nah, si Dani dan Salsa di tengah, beriringan berempat gini, berempat melakukan ini. Tiba-tiba di satu tikungan lagi ada hantu yang menakut-nakuti lagi. Anak-anak semakin lari dikejar lagi, dikejar sama hantunya. Nah, pada tikungan keempat anak-anak, hantu-hantu yang menakut-nakuti mereka berempat tadi muncul semua di hadapannya. Wah, mereka berempat semakin takut. Mereka berlari kembali, ternyata balik lagi ada hantu yang menghadang. Balik lagi. Wah, mereka sampai kebingungan. Akhirnya hantu yang di depan menghilang. Anak-anak semakin lari kencang. Ternyata ketika lari kencang itu ada tirai yang menuju pintu keluar. Wah, ternyata sudah padang dari kegelapan itu. Si Amir dan Gatan terjatuh, si Dani dan Salsa juga terjatuh. Salsa menangis, dodok gitu.
Si Gatan juga ketakutan berteriak. Si Amir juga takut tetapi malu untuk mengatakan takut. Si Dani hanya dodok gini tok. Wis ayo rek, mulai. Waduh, iki mang wis medeni dek kene, ayo ndak mulai. Nah, si Amir mengajak mereka segera pulang. Tetapi apa yang terjadi? Si Salsa dan si Dani tidak mau beranjak berdiri. Ternyata apa anak-anak? Ternyata si Salsa dan si Dani sampai ngompol. Dia ngompol, ya si Salsa ngompol, si Dani juga ngompol. Karena ketakutannya, karena gemetarnya sampai dia ngompol anak-anak. Mereka malu dan takut. Akhirnya si kakaknya Amir dan Dani, ayo wis gak apa-apa, ayo wis tak gendong nek ngono. Akhirnya Dani digendong si Amir, si Salsa digendong si Gatan. Pulanglah mereka dari rumah hantu. Ternyata rumah hantunya apik yo. Medeni awake dhewe iso sampai keplayu kok apa-apa critakno arek-arek yo. Arek-arek cek merono pisan. Kok arek-arek rono akeh kene melok merono meneh yo. Begitu cari Amir. Cari Gatan, yo wis kok rono meneh. Tapi sangune ya apa iki? Kok malah bolak-balik sangu apa nyuwun ibu lah. Yo gak, saiki ngene ae. Nek ngono awake dhewe nek disangoni ibu, ayo dicelengi. Dicelengi. Mereka punya celengan seperti ini. Seperti ini. Celengan piti-pitian. Uangnya dimasukkan. Setiap jajan diberi uang saku sekolah 2.000 misalnya, yang 1.000 untuk jajan, yang 1.000 dimasukkan celengan, atau yang 1.500 untuk jajan, yang 500 dimasukkan celengan gitu ya. Celengannya seperti ini wis, mereka itu punya gitu. Nah, akhirnya mereka sepakat seperti itu. Setiap sekolah disangoni 2.000, untuk jajan 1.000 atau 1.500, sisanya dicelengi. Untuk apa? Ternyata celengan itu untuk pergi ke rumah hantu bersama teman-temannya yang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ternyata mereka merasa senang ketika ke rumah hantu. Nah, itulah pengalamannya si Amir, Dani, Gatan, dan Salsa pergi ke rumah hantu, sebuah wahana wisata baru yang ada di kota tempat mereka tinggal. Nah, itulah anak-anak, cerita-cerita anak, cerita-cerita sehari-hari yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa bercerita, menceritakan pengalamannya ketika bermain di sekolah, ketika bermain dengan teman-temannya di kampung, ketika bermain dengan teman-temannya di rumah teman. Nah, semua ditulis akan menjadi sebuah cerita. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.